Alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan menunaikan salat kita, apakah yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Dan Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah itu teladan yang baik. Jadi Rasulullah merupakan contoh teladan yang baik. Itu bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ini khusus bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mengharapkan Allah dan hari akhir, maka jangan heran ketika dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Nah, contoh teladan yang baik. Rasulullah SAW dari berbagai ibadah beliau itu sangat menjaga yang namanya as-salat. Nah, bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnadnya, itu kondisi ketika menjelang akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang kuat. Beliau mengatakan, kana akhiru kalami Rasulullah, di antara akhir ucapan Nabi SAW itu as-salah as-salah. Ya, salat. Boleh peringatkan tentang salat. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Ya, bertakwalah kepada Allah SWT dari apa yang sumpah-sumpah kalian yang kalian miliki. Jadi ingatkan as-salah. Ya, salat. Maka dia perkara begitu besar. Apalagi salat ini merupakan syariat seluruh Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya semuanya disyaratkan untuk sholat. Nah, cuma dengan tata cara kaifiyah yang berbeda. Dan dalil-dalil tentang bahayanya meninggalkan sholat itu banyak sekali. Di antaranya yang akan Syekh sebutkan nanti di kitab ini, yaitu al-ahadul ladzi bainana wa bainahu shalah. Perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Maka faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Riwayat Muslim. Begitu pula dalam riwayat Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainar rajuli wa minasyirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan salat. Dan juga datang dalam riwayat Al-Bukhari bahwa beliau sallallahu bersabda, man shalla salatana, siapa yang salat dengan salat kami, wastaqbala qiblatana, dia berkiblat dengan kiblat kami, wa akala dhabihatana, dia makan sembelihan kami, maka fadzalikal muslimu alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah muslim yang dia memiliki dhimmatullah dalam tanggungan Allah SWT dan juga tanggungan Rasulullah SAW. Jadi hadis seperti ini itu banyak sekali tentang bahayanya yang meninggalkan salat ini. Bahkan dia merupakan hal yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dalam hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah, kata Rasulullah, inna awwala ma yus'alul abdu anhu min amalihi as-shalah. Sesungguhnya awal perkara yang ditanyakan pada hamba dari amalannya adalah salat. Ya, adalah salat. Maka fa taqabbalat minhu salatuhu taqabbala minhu sairu amalihi.
siapa yang sholatnya diterima, maka diterima pula seluruh amalan yang lainnya. Ini kalau sholatnya beres, siapa yang sholatnya diterima, maka diterima pula seluruh amalan yang lainnya. Ya, jadi dia begitu penting sholat tersebut. Dan juga ya kata Nabi SAW, la dina liman la sholata lahu. Tidak ada agama bagi siapa yang tidak ada sholatnya. Ya, tidak ada agama bagi siapa yang tidak ada sholatnya. Dan juga Imam Malik, nam la hadza fil islami liman taraka sholata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa meninggalkan sholat. Ya, dan banyak lagi dari perkara-perkara yang lainnya. Seperti misalnya Nabi SAW bersabda, as-sholatu amududdin. Sholat itu tiangnya agama. Dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dia adalah tiangnya agama. Artinya kalau tidak sholat maka tiangnya akan roboh. Bangunannya akan roboh. Ya, bangunannya akan roboh. Anam. Dan juga dalam Al-Quran juga begitu banyak tentang perkara sholat ini. Jadi dia begitu besar, dia begitu penting. Anam. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dari Muad bin Jabal, kata Nabi SAW, man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan. Siapa saja yang meninggalkan sholat waktu, sholat fardu dengan sengaja, dia sengaja tinggalkan sholat fardu, maka faqad bariyat minhu zimmatullah. Maka tanggungan Allah itu sudah lepas dari dirinya. Lepas dari dirinya. Artinya tidak mendapatkan tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anam. Jadi ini ya sedikit ya, segelintir hadis-hadis tentang bahayanya meninggalkan sholat. Maka insyaallah taala yang melengkapi pembahasan kita yang telah kita lewati tentang rukun-rukun sholat, ya syaratnya, wajibnya, sunnahnya, pembatal-pembatalnya. Maka dari penutup dari beliau rahimahullah taala, beliau sempurnakan dengan masalah yang ketujuh. Kata beliau, al-mas'alatu tasiyatu hukmu tarikis sholati. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, qala rahimahullah taala, man taraka sholata jahidan liwujubiha. Siapa yang meninggalkan sholat jahidan liwujubiha, dia mengingkari kewajibannya, dia mengingkari bahwa sholat itu adalah wajib, maka fahuwa kafirun murtadun. Hukumnya kafir murtad, keluar dari Islam. Jadi mengatakan sholat itu tidak wajib. Ana li'annahu mukadzibun lillah wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan Rasulullah dan kesepakatan kaum muslimin. Sangat jelas tentang wajibnya sholat ini, tapi dia mengingkarinya. Sholat itu tidak wajib. Tidak apa-apa orang tidak sholat, maka dia ya kafir, murtad dari Islam. Nah, ini ijma'. Nah, tidak ada perbedaan pendapat dan antara ulama siapa yang mengatakan sholat itu tidak wajib, tidak wajib. Nah, amma man tarakaha tahawunan wa kaslan. Adapun siapa yang meninggalkan sholat tersebut tahawunan, bergampangan dan malas. Ya, dia gampang-gampangkan tinggalkan sholat atau malas-malasan. Nah, maka disinilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan ya tidak kafir. Tapi yang pertama tadi sepakat ulama, mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir. Karena hal yang sifatnya darurat dalam Islam, yang begitu besar, yang begitu terang jelas tentang wajibnya sholat tersebut, sama dengan puasa Ramadan. Nah, maka jika dia jahilan, pengingkaran tentang kewajibannya, maka dia hukumnya kafir. Kemudian perkara yang kedua, amma man taraka tahawun wa kaslan, meninggalkan karena bergampangan dan yang meremehkan dan bermalas-malasan.
Maka pas sahihu pendapat yang benarnya, annahu kafirun, dia kafir idza kana tariqan laha daiman bil kulliyati wa bil kulliyati. Itu dia kafir apabila meninggalkan seterusnya secara keseluruhan, tidak sholat sama sekali, ya, tidak sholat sama sekali. Nah, jadi total ya, meskipun lebarannya ya 2 kali setahun tidak juga pergi sholat. Nah, padahal itu ya hukumnya apa? Meskipun semua pendapat katakan punya wajib ya, sholat id. Nah, jadi jika dia meninggalkannya terus menerus bahkan secara total, ya maka dia hukumnya kafir. Nah, tidak kita sholati orang yang demikian. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala anil musyrikin, tentang orang-orang musyrikin, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat dan menegakkan salat, begitu pula menunaikan zakat. 3 hal: bertobat, tinggalkan kesyirikan; kedua, tegakkan salat; 3, tunaikan zakat. Apa kata Allah? Fa ikhwanukum fid din. Maka mereka saudara-saudara kalian dalam agama. Jadi dikatakan dia saudara dalam agama ketika dia kerjakan 3 ini. Dia bertobat, dia masuk Islam, tinggalkan kesyirikan, dia sholat dan menunaikan zakat. 3 perkara. Maka dia baru menjadi ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama. Maka padalla ala annahum, ini menunjukkan bahwa mereka itu in lam yuhaqqiqu syarta iqamatis shalah, mereka tidak menunaikan, mereka tidak mentahqiq, mewujudkan syarat penegakan salat, maka falaisu bimuslimin, mereka bukan kaum muslimin. Jadi Allah sebutkan taubat, tegakkan salat, tunaikan zakat, baru dikatakan ikhwan. Ya. Tapi kalau tidak menegakkan salat ini, maka bukan muslim. Wala ikhwata lana fid din, bukan pula saudara kita dalam agama ini. Ini dari Al-Qur'an. Waliqauli sallallahu, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahu shalah faman tarakaha faqad kafara. Ya. Perbedaan, perjanjian antara kami dengan mereka itu orang musyrikin adalah salat. Adalah salat. Siapa meninggalkan salat tersebut, faqad kafara, dia telah kafir. Dia telah kafir. Ya, hadits ini riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Al-Hakim. Nah, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala sahih At-Tirmidzi. Begitu pula waqali sallallahu, juga hadis yang kedua, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salati. Sesungguhnya ya seseorang itu antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat. Ini pembatasnya ini dengan salat ini. Nah, jadi kalau dia tinggalkan salat maka hilang pembatasnya antara muslim dan kafir. Nah, lihat bagaimana bahayanya meninggalkan salat ini. Nah, tapi orang-orang di zaman sekarang itu bergampangan sekali. Ya, apalagi masalah pernikahan misalnya ya. Mereka tidak lihat apakah calonnya itu salat atau tidak. Yang penting kalau dia datang bawa panai banyak, jabatannya tinggi, pokoknya langsung ya, tidak usah teliti yang lainnya. Padahal ya belum tentu salat, belum tentu salat. Ana wallahu musta'an. Jadi bagaimana mendidik anak-anaknya kalau dia sendiri ya tidak terdiri di atas agama. Ya, padahal yang pertama dalam pernikahan adalah melihat agamanya dulu. Bagaimana agamanya. Jadi ini hukum yang kedua. Meninggalkan
seterusnya. Nah, dia tidak mengingkari wajibnya. Dia yakin wajib sholat, tapi bergampangan, malas-malasan sehingga meninggalkan secara total, meninggal secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, amma man kana yusolli ahyanan. Siapa yang dia sholat, ya kadang-kadang dia sholat. Wa yatruku ahyanan. Kadang ditinggalkan. Nah, jadi bolong-bolong sholatnya. Bolong-bolong sholatnya. Nah, ya saya teringat waktu kecil ada ya dari bisik syaitan juga yang disampaikan kepadanya mungkin. Jadi katanya kalau tidak sholat subuh, berarti tidak usah sholat duhur sampai maghrib sampai isya. Nah, karena sudah bolong yang dari pertama. Ya, jadi kalau misalnya dia sholat subuh, zuhurnya sholat, asarnya bolong, maka tidak usah lanjutkan yang maghrib isya, karena sudah bolong katanya, sudah tidak sah hari itu. Ya, dan ya pernah juga ya ya terpengaruh hal tersebut waktu kecil. belum balik waktu itu. Ya. Jadi ya, ini kesalahan besar. Ya, bisikan syaitan. Jadi harusnya cuma satu ketinggalan, malah ditinggalkan semuanya gara-gara ketinggalan subuhnya. Nah, ini hal dari syaitan. Dan juga di antara bahaya meninggalkan sholat itu apa yang dikatakan Imam Bukhari rahimahullah taala, man taraka sholatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah habis pahalanya. Ini sholat asar ini. Ya, maka bagaimana lagi kalau dia seharian tidak sholat? Sholatnya hanya sekali sepekan. Ya la ilaha illallah. Jadi kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah habis pahalanya. Ya, telah habis pahalanya. Ini baru sholat asar. Ya, jadi ya sangat berbahaya sekali. Bergampangan menyepelekan ya meninggalkan ya sholat ini. Nah, kemudian tadi ya siapa yang dia kadang dia sholat, kadang meninggalkan sholat, au yusolli fardhan au fardhaini, dia sholat satu waktu atau dua waktu, maka fadzahiru annahu la yakfuru. Yang zahir, dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Li'annahu lam yatrukha bil kulliyati, karena dia tidak meninggalkan secara total. Secara total. Kama huwa nassus hadits, sebenarnya nas dari hadits yaitu tarkas shalah, meninggalkan as-shalah. Fa hadza tarku sholatin la as-shalah. Dia meninggalkan satu salat bukan salat secara keseluruhan. Nah, jadi ketika dia kadang-kadang tinggalkan, maka ini ya hukumnya tidak sampai kepada kekufuran. Wal aslu baqaul islami, dan asalnya tetap Islam. Fala nukhrijuhu minhu illa biyakin. Maka kita tidak mengeluarkan dia dari keislaman tanpa kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Fama tsabata biyaqinin, maka apa yang telah tetap dengan suatu keyakinan, la yartafi'u illa biyaqinin, tidak terangkat kecuali hal yang meyakinkan juga. Hal yang meyakinkan juga. Ini kaidah ya, kaidah usul bahwa ya itu al aslu baqa'u makana ala makana. Ya, baqa'u makana ala makana. Al aslu baqa'u makana ala makana. Yang asal itu tetapnya apa ya sesuatu berada di atasnya, di atas sesuatu. Artinya apa? Sesuatu yang asalnya dia suci misalnya, maka dia tetap suci. Tidak hilang kesuciannya dengan datang hal yang meragukan. Hal yang meragukan. Nah, contoh misalnya, tadi kita sudah sholat maghrib, kita masih di atas toharoh, kita tunggu-tunggu sama sholat isya, nah, tiba-tiba muncul keraguan, tadi saya kentut atau tidak ya? Nah, dia berpikir ada keraguan sedikit, maka kita katakan ya, asalnya dia di atas toharoh, karena tadi dia di atas toharoh, tidak bisa hilang toharohnya kecuali datang yang meyakinkan juga. Ya. Kalau dia masih ragu-ragu, sudah kentut atau tidak, atau kayak tadi ada kayak keluar sedikit itu, dia ragu-ragu, maka ini tidak membatalkan.
tetap di atas asalnya. Al aslu yaitu bakau makan ala makana. Ya, tetap di atas asalnya. Nanti dikatakan dia batal wudunya ketika yakin, tadi memang ada suara pu misalnya kan. Nah, itu kan meyakinkan. Ya, atau ada perubahan suasana ruangan. Tadinya bau AC ini harum, tiba-tiba suasana berubah. Nah, berarti kan meyakinkan. Nah, baru ini pindah hukumnya. Ini kaidah ya. Ini kaidah. Ini satu kaidah itu bisa ribuan prakteknya. Bisa ribuan ya prakteknya. Jadi tetap di atas asalnya. Ini contoh ya. Begitu pula masalah jumlah rakaat sholat atau tawaf dan semisalnya tetap di atas asalnya. Sama dengan ini, asalnya dia Islam. Asalnya dia Islam. Nah, ketika sesuatu muncul meragukan apakah dia murtad atau tidak, maka tetap di atas asalnya dia Islam. Tidak boleh kita keluarkan sampai datang sesuatu yang betul-betul meyakinkan. Betul-betul meyakinkan. Nah, ini keadaan sangat penting sekali. Masalah penguasa. Ya, masalah penguasa. Pak penguasa ini kok perbuatannya perbuatan kesyirikan. Asalnya dia muslim. Asalnya muslim. Nah, tapi kok pergi sana berbuat sesuatu? Ya, maka kita katakan, ya, apakah itu yakin itu perbuatan kekufuran? Nah, kalau yakin itu perbuatan kekufuran, apakah terpenuhi syarat-syarat pengkufuran? Terpenuhi semua syarat, hilang penghalang-penghalang. Nah, ini kan penting di situ. Karena boleh jadi ada penghalang-penghalang. Ada penghalang-penghalang. Karena sesuatu itu tidak bisa dihukumi ya sampai terpenuhi syarat semuanya dan hilang penghalang-penghalang. Ya, sudah lewati pelajaran kita pada fikih tadi. Jadi nanti bisa dihukumi ketika terkumpul syarat semuanya dan hilang penghalang-penghalangnya. Nah, sekarang kok pejabat itu pergi kelihatannya berbuat syirik itu, berbuat kekufuran. Maka ya lihat apakah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian apakah hilang penghalang-penghalangnya. Nah, kalau Anda ragu-ragu, tidak tahu juga ilmunya, maka jangan coba-coba memponis. Karena bahaya. Mengqala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat ini akan ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Ini bahayanya. Karena kama qala, jika seperti yang dikatakan, ya aman. Wa illa, jika tidak betul, maka ya akan kembali kepada yang mengucapkannya. Nah, jadi ya ketika Anda tidak yakin, jangan sembarang berbicara. Jadi nanti kita katakan dia keluar dari Islam ketika datang hal yang betul-betul meyakinkan. Nah, jadi keyakinan itu diangkat dengan keyakinan pula. Sesuatu yang sifatnya yakin, bukan ragu-ragu. Ya, bukan ragu-ragu. Nah, sama ini ketika Anda ragu, kayaknya dia masih kadang-kadang sholat aja. Maka jangan hukumi. Ya, jangan hukumi. Kalau Anda ada keraguan. Nah, dan di Saudi sana kan itu tidak semua ulama itu bisa berfatwa si bulan kafir. Tidak sembarangan. Ini perkara besar. Ini perkara yang kehormatan seorang muslim. Ya. Kalau dikatakan dia keluar dari Islam kafir, maka ya hubungan rumah tangganya bagaimana? Itu kena semuanya itu. Tidak boleh ada muslimah menikah dengan orang kafir. Nah, tidak boleh. Begitu pula warisannya itu berpengaruh semuanya. Tidak boleh tidak boleh jadi saksi, tidak boleh mewarisi, tidak boleh diwarisi. Banyak hukum-hukum yang akan berefek kepadanya ketika dia katakan dia bukan muslim, dia kafir. Makanya jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Ya, ala kulli hal ini ya hukum umum ya, hukum umum. Maka ya jangan sholat itu perkara besar dan jangan pernah meremehkan, menyepelekan ya dalam perkara sholat ini, meninggalkan sholat. Ya, anak-anak kita didik mereka bagaimana agar bisa sholat dengan baik. Ya, kita latih, kita didik, kita terbiah, kita upayakan agar mereka betul-betul ya menunaikan sholat. Jangan sampai gara-gara rasa kasihan kita, ya itu membuat kita tidak memaksa dia untuk sholat. Apalagi sholat subuh. Nah, ini berat di sini. Sholat subuh. Ini kesalahan kebanyakan orang tua. Itu mereka tidak bangunkan anaknya sholat subuh. Ya. Bahkan boleh jadi kesalahan orang tua sendiri. Dia juga seperti itu. Ya, jadi nanti bangun sholat subuh ketika terbangun. Sudah keluar waktu sholat subuh, nah baru bangun. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala itu siapa yang dia sengaja memang tidak bangun, sudah kebiasaannya
sudah kebiasaan memang dia bangun setelah keluar waktunya, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat subuhnya. Ya, meskipun dia sholat, karena dia telah sholat subuh dengan sengaja di luar waktu. Ada unsur kesengajaan. Ya, kenapa dikatakan sengaja? Karena memang dia sengaja bangun setelah pagi, bukan lagi subuh. Memang sengaja dia. Di setel wekir jam wekirnya jam 6. Ya, istilahnya sudah habis waktu. Ya. Baru dia bangun. Tidak mau sengaja bangun di waktu subuh. Makanya dia sengaja meninggalkan waktu sholat tersebut. Maka dia dianggap ya sholat sengaja di luar waktu. Tidak sah sholatnya. Nah, repot kan? Apalagi kalau orang tua seperti itu. Nah, tambah lagi anaknya didik seperti itu. Jadi nanti dikasih bangun 6:30. Nanti mau pergi sekolah ya. Nah, ya, sholat dulu ya. Akhirnya anaknya terdidik seperti itu. Dengan alasan kalau orang baru bangun, boleh sholat subuh. Yang penting baru bangun. Akhirnya bangunnya 6:30, jam 7. Dibiasakan. Akhirnya secara tidak sadar dengan sengaja ya sholat di luar waktu yang ditetapkan. Maka tidak sah ya sholatnya. Dia meninggalkan dengan sengaja di luar waktunya. Ya, selesai ya masalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi tadi ya anak-anak kita ya dilatih bangun sebelum sholat subuh. Ya paksa-paksa dia, jangan kasihan. Sampai rasa kasihan Anda menangis nantinya. Ketika tua, apalagi dah. Waliyadzubillah. Ya paksa mereka untuk senantiasa terbiasa sholat subuh. Dan sholat-sholat yang lainnya. Jadi kita lanjutkan, kita pindah ke bab yang kelima. Qala al-babul khamisu, bab yang kelima, fi sholatit tatawwi, sholat sunnah. Wa fi masail al-muradu bil tatawwi kullu ta'atin laysat biwajibatin. Yang namanya tatawwu itu sunnah ya. Setiap ketaatan yang tidak wajib. Tidak wajib. Wajib itu dalam ilmu usul dikatakan ya sudah disebutkan usul ilmu usul ma amara bis syari' ala wajib ilzam, itu wajib. Apa yang syariat perintahkan dengan cara ilzam, pemaksaan, dipaksa kerjakan, itu wajib. Ala wajib ilzam, dengan cara ya pemaksaan. Adapun sunnah tatawwu, nama lainnya tatawwu sunnah, mustahab, mandub, itu ma amara bis syari' la ala wajil ilzam. Apa saja yang syariat perintahkan bukan dengan pemaksaan, tidak dipaksa. Ya hasilnya apa? Ini orang kenal biasanya, yaitu siapa mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu tatawwu ya, sunnah. Jadi ketika dikerjakan ya ma usiba fa'iluhu imtisalan wala yu'aqabu tariku. Ini kalau sunnah. Jadi ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Apa yang diberikan pahala pelakunya karena imtisal, karena melaksanakan dalil. Ya bukan asal kerjakan, tapi karena menerapkan, melaksanakan dalil. Itu namanya imtisal. Ya kita cari nafkah. Jangan sekedar nafkah, tapi cari nafkah karena itu kewajiban sebagai laki-laki, kewajiban sebagai kepala rumah tangga, menafkahi anak istrinya. Maka dia mendapatkan pahala dengan bekerja. Dengan bekerja dia cari uang, dapat pahala. Dia tidur karena imtisal misalnya. Disunahkan qailulah. Ya tidur sebelum sholat zuhur. Sebagian pendapat setelah sholat zuhur, tidur siang ya. Itu sunnah. Maka dia tidur karena imtisal, menerapkan dalil, bukan karena kecapean. Ya capek dari antar jemput anak sekolah. Ya misalnya ya, capek urus dari sawah. Tidak, dia sengaja tidur, imtisal. Yang menerapkan dalil. Maka dia mendapatkan pahalanya. Dan tidak diberikan hukuman ketika dia tinggalkan.
Ini pentingnya kita menghadirkannya dalam hal-hal yang kelihatan itu hal yang sifatnya manusiawi, perkara tabiat. Hadirkan niat kita intisal, kita cari nafkah, ya kita berikan nafkah istri kita lahir batin, ya lahir dan batin ya, ataupun kita makan minum seterusnya intisal. Nah, ya kata Rasulullah idam faqar rajul ala, nah jika seorang memberikan nafkah kepada ahli keluarganya, nah yahtasibu dia mencari pahala dari hal tersebut, nah bahwa sedekah, aku maka Rasulullah itu merupakan sedekah itu merupakan sedekah. Jadi ada intisal, ada pelaksanaan dalil, pelaksanaan perintah. Al-mas'alatul ula yang pertama, fadluha wa hukmatu min masyri'atiha. Fadluha pertawaannya at-tatau bis salati min afdali al-qurbati ba'dal jihad fi sabilillah. Salat sunnah itu diantara al-qurbat, bentuk-bentuk taqarrub mendekatkan kepada Allah yang paling afdal setelah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil ilm, dan juga setelah menuntut ilmu. Jadi jihad, menuntut ilmu. Nah, ada salat sunnah setelah itu. Ini taqarrub yang paling besar. Salat sunnah. Kenapa? Limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih. Karena Nabi senantiasa itu melakukan taqarrub ke Rabbnya binawafilis sholawati, dengan salat sunnah. Salat sunnah. Jadi Nabi itu banyak sekali salat sunnah. Maka dia bentuk qurbat yang paling afdal ya setelah jihad dan menuntut ilmu. Tayyib. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka saya umumkan kepadanya peperangan. Memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in, dan tidaklah ya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Ya, yang lebih saya cintai dibandingkan dengan dia melakukan yang saya wajibkan untuknya. Ini yang Allah paling cintai. Kita kerjakan apa yang Allah wajibkan untuk kita. Ini Allah sangat mencintainya. Lakukan yang Allah wajibkan bagi kita. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Dan terus-menerus hamba-Ku itu bertaqarrub, mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, ya salat sunnah. Dengan salat sunnah sampai saya mencintainya, sampai saya mencintai al-hadis. Jadi salat sunnah itu ya hal yang begitu besar di Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita ingatkan bahwasanya yang namanya salat dia ibadah. Yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Harus ada dalilnya, harus ada tuntunan dari Nabi sallallahu. Bukan asal kita bersemangat salat lagi. Ya, karena asal dalam ibadah itu terlarang. Tidak boleh kita lakukan ibadah tanpa ada dalil yang memerintahkan hal tersebut. Ya. Kita mau salat, tidak boleh kita sholat sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa kita sholat maghrib? Karena ada perintahnya. Kenapa kita sholat sunnah rawatib? Karena ada perintahnya. Kenapa kita sholat witir? Karena ada perintahnya. Maka jika tidak ada perintah dalam syariat kita melakukan sholat tersebut, maka jangan lakukan. Bukan dapat pahala, Bukan dapat pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Yang mendapatkan dosa. Jangan katakan, "Woi, saya sholat, masa sholat disiksa?" Ya. Ini seperti ucapan ya seorang yang di zaman tabi'in, ada orang dia setelah sholat subuh dia sholat sunnah. Ya, dia sholat sunnah. Maka ya Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah taala, ulama yang tabi'in, boleh berkata kepadanya, boleh menegurnya. Karena dia sholat subuh setelah sholat sunnah. Ini kan tidak ada perintahnya kan? Dia sholat. Maka orang ini berhujjah. Dia berkata, ya apakah saya akan disiksa gara-gara sholat? Melihat hujahnya, semua ahli bidah seperti itu. Sama semuanya. Apakah masa orang sholat dilarang? Ya masa sholat dilarang, masa zikir dilarang, dan seterusnya. Jadi masa orang sholat disiksa? Ya, lihat pemikiran dia. Ya. Tapi apa kata Sayyidul Sayyid? Ya, bahwa ya engkau tidak disiksa karena sholatmu, tapi engkau akan disiksa karena menyelisihi sunnah, menyelisihi Islam.
menyelisih agama Muhammad SAW. Ya, kau akan disiksa gara-gara itu. Engkau membuat perkara baru dalam agama. Engkau membuat ya hal yang diadakan, tidak ada perintah dalam syariat, engkau lakukan. Ini bahaya sekali. Membuat ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menandingi Allah dalam mensyariatkan agama. Bikin ibadah baru. Bikin ibadah baru. Makanya ya, betul. Salat sunnah itu besar sekali kedudukannya, besar sekali pahalanya. Tapi jangan sampai kita salat tidak ada tuntunannya, tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi tidak akan dapat dosa, akan dapat pahala, bahkan mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Ya, sama dengan orang-orang yang di zamannya para sahabat, ada orang-orang yang wanita yang haid. Ya, dari orang-orang Khawarij. Dia haid. Ya, tapi demikianlah, main perasaan. Dia sholat padahal haid.